Di ayat 28, katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Gitu ya. Jadi kalimatnya itu seperti kepada orang kafir itu gini orang kafir gitu. Allah memerintah Nabi Muhammad untuk menyatakan itu, membuat pernyataan. Kayak gini loh orang kafir yang tidak mau percaya kepada Islam ya. Kalau kami mati atau Allah mematikan kami atau merahmati kami, itu kami masuk surga gitu loh. Nah, sementara kamu kalau mati itu masuk neraka. Fama yujirul kafirina min adzabin alim, maka siapa yang bisa menolong orang-orang kafir itu dari siksa api neraka? Nah, ini dulu saya juga kadang pengen memberi masukan ya terkait dengan bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang kafir ya. Karena kafir itu terminologi yang nggak bisa diganti dengan misalnya musawwaton, misalnya musawwitin atau orang penduduk ahli negara. Nggak hanya gitu, karena ini bukan persoalan hukum tata negara. Sebutan kafir itu kan bukan terminologi di dalam hukum tata negara di mana bicara tentang hak dan kewajiban negara. Kafir itulah terminologi di dalam agama. Islam menyebut orang yang tidak percaya Islam kafir. Kalau orang Hindu mungkin menyebut orang di luar Hindu apa, orang Nasrani menyebut orang di luar Nasrani apa, pasti ada itu. Orang Yahudi menyebut orang di luar Yahudi apa, itu pasti ada sebutan, entah domba tersesat atau apa, pasti itu. Nah, yang kayak gitu sebenarnya nggak usah dipeributkan. Yang justru kita perlu di dalam internal Islam sendiri adalah adanya anjuran kita untuk mendakwahkan ini tentang nilai-nilai Islam ini, baik internal Islam maupun menawarkan kepada dulur-dulur non-muslim. Sifatnya tawaran, tapi di dalam tawaran itu juga kita perlu sampaikan bahwa buat orang-orang yang tidak percaya kepada keislaman, itu ada ancaman siksa loh, gitu. Nah, apa kita sampaikan ya, kasihan mereka kalau kemudian tidak mendengar ini. Jadi toleransi itu tidak membatasi kita untuk menyampaikan kebenaran ya. Sampaikan saja, tapi tentu tetap dengan koridor yang disampaikan Rasulullah, yang diajarkan oleh Allah kepada kita, yakni dengan cara wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dan berjidallah, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik, gitu ya. Dengan cara yang baik artinya ya bahasa, timing, tempat, kemudian strateginya itu harus dengan cara yang baik, dengan cara yang mau'izatul hasanah. Jadi ayat 28 ini kalimat Rasulullah kepada orang-orang kafir Mekah ya, memang beliau sangat speaking frankly, bicara apa adanya tentang kebenaran, meskipun itu muron. Jadi qulil haqqa walau kana muron. Sampaikan kebenaran meskipun pahit. Qul huwarrahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Dan katakanlah dialah yang maha pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal, maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Jika tidak mau dan tetap berpaling, baru kita sampaikan, ya wes, kalau tidak mau ya sudah, tidak apa-apa. Hidup ini pilihan ya, pilihan. Nah, sudah kita bertetangga dengan baik, tapi nanti kelak kamu akan tahu siapa yang tersesat, siapa yang enggak ya. Nah, kita sampaikan.
Kami beriman kepada Allah, kami bertawakal kepada Allah. Nah, konsep tawakal ini dulu, ini juga harus menjadi backup dalam kehidupan kita. Konsep tawakal itu gini dulu. Jadi kita itu benar-benar usaha keras dulu, berupaya keras, bekerja keras dalam hal apapun, dalam hal mencari maisha keluarga, di dalam hal mencapai cita-cita, di dalam hal melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, dalam melaksanakan kewajiban atau syariat Allah, itu kita harus kerja keras dulu. Harus cari maksimal dulu. Baru setelah itu, jika memang belum tercapai, itu tawakal gitu ya. Nah, demikian pula ketika kita berhasil, itu jangan lupakan tawakal ya. Maksudnya begini, ketika sampean punya dikasih Allah, misalnya bekerja, terus dikasih Allah rezeki banyak, atau mencapai satu level tertentu di perusahaan, lalu jabatannya sama tinggi, sama itu harus pakai konsep tawakal juga. Jadi tawakal itu bukan hanya ketika berhasil, iya Mas Misan. Tawakal itu ya ketika tidak berhasil, juga ketika berhasil. Maksudnya biasanya kita tawakal itu hanya ketika tidak berhasil. Tapi tawakal atau berserah diri kepada Allah ketika berhasil, itu maksudnya begini, bahwa keberhasilanku ini ya karena Allah. Gitu. Jadi saya akan tetap menyandarkan semua keberhasilan saya itu karena Allah. Itu untuk menjaga kita dari kesombongan. Jadi pasrah kepada Allah. Supaya apa juga selain menjaga diri dari kesombongan, ketika nanti diberi ketidakberhasilan lagi, misalnya setelah panen luar biasa banyak, sama itu harus tetap tawakal. Tawakal maksudnya apa ya Allah? Ini semua adalah karenamu ya Allah. Gitu. Itu untuk menjaga kita dari, wah ini coba lihat aku berhasil, ini karena strategi pertanianku begini, coba kamu itu jangan gitu, tiru aku. Nggak usah sok-sokan begitu. Itu karena Allah, meskipun kita usaha keras ya. Menjaga kita pertama dari sombong, yang kedua menjaga kita dari stres ketika nanti misalnya 2-3 kali panen lagi kalah atau gagal itu. Itu yang namanya tawakal itu ya. Jadi benar-benar bersandar, menyerah bahwa semua itu atas izin Allah. Ketika kita belum berhasil, berarti karena belum diizinkan Allah. Ketika kita berhasil, yaitu karena izin Allah. Itu loh, tawakal itu di situ. Nah, kebanyakan orang tawakal itu hanya ketika gagal gitu. Tapi ketika berhasil, sering nggak mampu tawakal. Itu ya. Ini mungkin konsep baru, tetapi ya memang begitu. Ini supaya apa ya tadi itu? Menjaga diri tetap membumi, humble, haunan, tidak sombong ketika berhasil, dan juga tidak stres, tidak down, tidak kemudian ujuk-ujuk putus asa, tai asu, yai asu bukan ya, tetapi tetap semangat gitu. Nah, kedua jenis tawakal tadi harus diawali dengan kerja keras tadi, karena Allah berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berupaya untuk merubahnya, ya. Itu. Jadi kita kembali kepada tawakal tadi itu, tawakalna kita kepada Allah itu tawakal baik di saat kita sedang di bawah, atau tawakal juga sedang di atas. Nanti dengan begitu juga ketika itu bersandar kepada Allah, manfaat yang ketiga adalah kita kemudian juga berusaha maksimal untuk memanfaatkan ketinggian keberhasilan kita itu hanya kepada Allah. Wong ini tadi dari Allah loh. Saya punya jabatan juga dari Allah ya. Saya manfaatkan untuk menegakkan kalimat Allah.
saya punya harta ini dari Allah loh. Ya saya manfaatkan untuk sebesar-besarnya perjuangan di agama Allah. Begitu. Pakat nggih? Oke. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah Muhammad, karena ketika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang berimu air yang mengalir? Saya sering menghadapi ini ya. Kadang yang paling jengkel ribet itu kalau sudah di kamar mandi. Kan model kamar mandinya kan nggak pakai kolam ya. Nggak pakai bak juga saya sering kali itu. Kalau yang di baru-baru ini kan nggak pakai gitu, model shower. Jadi kita mempercayakan ketersediaan air itu di tandon. Nah kadang-kala entah karena siapa yang diridis tangannya itu, mungkin karena keliru atau lupa menyalakan keran di bawah sehingga sipilnya nggak nyala. Nah yang repot kan kalau kita sudah berhusnuzon bahwa air baik-baik saja, terus kita masuk, kita sudah mungkin maaf BAB, kemudian kita sudah macam-macam, apalagi pas BAB, begitu mau pakai jas, enggak ada air gitu, mau apa coba? Di dalam mau keluar juga nggak mungkin, kan masih atas kotor semua, manggil orang nggak ada yang datang. Waduh, itu gimana coba? Makanya di sini benar betul. Kamu melihat kalau Allah mematikan sumber-sumber air, kalian mau apa kalian coba? Baik, ya kan? Masih mending kalau kayak saya gitu. Oh, saya pernah itu hampir 1 jam di dalam itu kamar mandi itu. Karena waktu itu di gedung, nah gedung lagi sepi, memang lagi kosong, nggak ada kecuali saya itu. Saya memang lagi nyepi di sana di lantai 2. Saya habis ini kemudian ke dalam, enggak bisa keluar, mau keluar nanti najis semua. Saya posisi, wah ini ngerjain ini. Jadi saya akhirnya nunggu nasib di dalam, nunggu sampai ada orang yang datang gitu. Teriak-teriak ya nggak bisa di atas di lantai 2 ya. Jadi karena kerannya mati itu. Ternyata kemarin itu paginya ada yang belumnya dicabut itu, colokan ke sipilnya itu dicabut, entah dipakai apa itu. Saya mau, aduh, dalam hati mau marah-marah. Jadi di dalam kamar mandi akhirnya merenung, mencari ide tulisan. Jadi ya, jadi kuasa Allah ya dulur ya, apalagi di Arab Saudi atau di daerah Jazirah Arab sana kan air itu susah sekali, yang namanya mata air itu enggak semudah di kita ya. Sehingga kalau di sana misalnya mata air kering, yes salam. Makanya kalau sekarang ini pemerintah di kerajaan-kerajaan atau emirat di Arab sana itu sudah menyuling air laut atau air asin diubah jadi air tawar. Karena tidak mungkin mengandalkan sumber air yang ada. Jadi semua itu. Terus lagi dulur, insya Allah besok lah saya tunjukkan videonya itu ternyata gurun pasir di Jazirah Arab itu dulunya konon malah bukan hanya begitu, tetapi hutan belantara. Dan sebagian malah sebenarnya di bawahnya itu ada danau dan lautan itu. Di bawah entah berapa kilometer di bawah permukaan itu. Artinya, dawuh Allah yang ini bahwa kalau memang Allah hendak mematikan sumber air, mau apa kalian? Artinya mungkin entah berapa ratus ribu atau juta tahun yang lalu, itu adalah sumber-sumber air yang kemudian dimatikan Allah, entah karena badai pasir, atau entah karena gempa, entah karena bencana seperti apa gitu. Itu kuasa Allah ya, atau karena pergeseran lempeng tektoniknya atau apa ya, Allah alam. Tapi ini benar-benar menunjukkan bahwa kuasa Allah. Mau apa kamu? Bisa apa kamu kalau sudah Allah berkehendak begitu ya. Sehingga ayo bertawakal kepada Allah. Nggak usah sok-sokan kita ini. Setinggi apapun jabatan kita, seganteng apapun kita,
sebanyak apapun duit kita, sepinter apapun gelar kita, we are nothing, we are nobody. Ya, hanya Allah yang Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu dulu, monggo kalau ada yang mau disampaikan. Atau ditanyakan, silakan. Ya, Gus. Silakan. Assalamualaikum, Gus. Memang dengan kajian ini memperoleh itu, Gus, tentang sekarang itu jadi market itu kan bagaimana kafir tadi, tentang sebutan kafir itu bahwa itu adalah memang dari Allah. Nah, ini yang perlu kita paham di intern kita sendiri, sehingga itu menjadi apa, bukan ikon ya, menjadi apa itu, market gitu loh, market untuk perpecahan itu Gus. Mungkin saya melihatnya seperti itu, yang perlu dijelaskan itu, Gus. Makasih, Gus. Oke. Sebentar, izin, silakan. Matikan. Oke, jadi maaf, saya harus belakang sebentar. Jadi kalau yang disampaikan Pak tadi benar ya, kadang selama sekian ratus tahun di Indonesia ya,
terminologi atau terma kafir itu definisinya jelas ya. Siapa kafir? Orang yang tidak Islam. Titik, sederhana, simpel. Nah, kafir itu apa artinya? Ingkar. Yang pertama itu. Jadi kafir itu ingkar. Ingkar dimaknai dua. Jika dia ingkar terhadap ajaran Islam, maka dia disebut kafir terhadap agama kita. Itu pun terbagi dua. Kafir harbi dan kafir zimmi. Kafir zimmi adalah kafir yang ingkar terhadap atau tidak percaya terhadap ajaran Islam, tetapi mereka tetap bersahabat dengan baik, tidak menyerang dan tidak menghina serta tidak mengganggu kita. Maka terhadap mereka kita juga tidak boleh membenci, kita tidak boleh memerangi, bahkan kita tetap harus menjaga keselamatan mereka loh. Itu jelas, ya. Jadi kita bahkan boleh menikahi mereka. Kita boleh makan makanan mereka, terutama yang Yahudi Nasrani. Itu jelas ayatnya. Jadi masih baik untuk kafir zimmi. Tetapi kafir harbi, kafir yang memang selain ingkar kepada ajaran Islam, tapi dia juga menyerang terlebih dahulu kita, hendak menjajah kita, hendak membunuh kita. Maka kafir ini yang disebut kafir harbi, kita harus memerangi memang, melawan balik. Itu pun lagi-lagi Muslim diberi batasan memerangi ketika kita diperangi. Artinya kita hanya membela diri. Dan itu pun bukan karena kafirnya ya, tetapi karena harbinya. Nah, ini yang saya perlu tegaskan. Ketika Belanda dulu nyerang kita, Inggris, Portugis nyerang kita, gitu ya, mau menjajah kita, mau membunuh kita, itu karena mereka mau merampas tanah kita, mau membunuh saudara-saudara kita. Jadi kita memerangi mereka itu bukan karena kafirnya loh ya, tetapi karena harbinya. Karena mereka menyerang kitanya. Maka pada dasarnya dakwah Islam itu tidak pernah disuruh menyerang orang kafirnya atau membunuh orang kafir, tetapi menyerang kepada siapa yang menyerang dan membunuh kita. Jadi itu sebenarnya hukum universal ya. Hanya kadang memang itu diterjemahkan secara keliru. Seolah-olah kita membenci orang kafirnya. Padahal kita sebenarnya adalah melawan balik, menjaga kehormatan diri. Makanya ketika Belanda ini bisa terbukti di Indonesia ya. Para wali-wali terdahulu, para orang-orang alim terdahulu, para kiai, syekh terdahulu, ketika Belanda pertama kali datang, tidak dengan kekerasan. Mereka datang sebagai VOC. Mereka datang dengan berdagang. Tidak ada perlawanan. Mereka diterima dengan baik. Kita berdagang dengan mereka awal-awalnya itu. Gitu. Jadi tidak ada. Mereka baik-baik saja. Ya kita dagang, monggo. Jadi tidak ada. Meskipun mereka jelas-jelas kafir itu. Jelas itu. Tetapi tetap baik-baik saja. Tetapi begitu mereka sudah mulai membawa senjata, memerangi kita, maka ada konsep jihad itu untuk melawan balik. Sehingga sebenarnya konsep jihad itu nggak boleh dilarang sama sekali, karena itu adalah konsep ketika membela kehormatan bangsa, ya, kehormatan negara, kehormatan nyawa, kehormatan harta. Nah, itulah dulur yang perlu kita tegaskan tentang kafir. Sehingga kalau kayak di Indonesia gini, yang sesama meskipun non-muslim, tetapi mereka juga tidak menyerang kita secara fisik, dan tidak ada ya kita harus tetap baiklah sama mereka. Itu mutlak itu. Tetapi mereka menghina kita dan sebagainya. Loh, di masa Rasulullah itu, orang kafir yang menghina Rasulullah dan sebagainya itu tidak kemudian langsung diperangi ya. Tidak. Makanya Muhammad bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Muhammad berpalinglah dari apa yang mereka ucapkan. Banyak dalam ayat itu ya. Sehingga
Itu konsepnya. Nah, lebih dalam lagi, kalau kafir kita maknai lebih dalam lagi, kafir jika yang kita maknai ingkar, kita sendiri itu loh, bukan hanya non-muslim, itu sering kafir. Lah iya ta? Ingkar dalam arti apa? Kafir bin ni'mah, kafir bi ba'dil kitab. Misalnya, banyak tuh orang muslim yang syahadat tapi enggak sholat. Itu kan berarti ingkar, kafir kafir terhadap perintah sholat. Tuh. Dia sholat tapi enggak puasa. Kan berarti dia kafir terhadap ayat tentang puasa. Gitu loh. Dia sholat, puasa, tetapi tidak mau bayar zakat. Berarti dia kafir. Kafir bi ba'dil kitab. Kafir terhadap sebagian isi kitab yang memerintahkan zakat. Terus kita syahadat, kita sholat, kita puasa, kita juga zakat, bahkan sudah haji. Tetapi rakus, tidak pernah bersyukur. Itu pun kafir. Kafir apa? Bin ni'mah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sungguh jika kamu bersyukur atas nikmatku, tak tambah nikmatku, tetapi jika kamu kufur, ingkar, awas siksaku sangat pedih, sangat keras. Gitu. Jadi pengembangannya biar ke sana, biar enggak kita ini biar nggak mudah diprovokasi, diagitasi oleh orang-orang yang menginginkan kita berantem. Jangan ya. Jadi tidak ada alasan di Indonesia ini kita saling hantam, saling bunuh, saling memusuhi hanya karena perbedaan itu. Perbedaan itu sunatullah memang. Tapi meskipun kita juga diberi kewajiban untuk menyampaikan dakwah. Tapi ya lagi-lagi tadi itu batasannya. Wajadilhum billati hiya ahsan bil mau'izatil hasanah ud'u ila sabilir rahmah. Ya, ajaklah mereka kepada jalan Allah yang Maha Pengasih. Dengan apa? Bil mau'izatil hasanah. Dengan tutur kata yang baik. Udah jelas itu, ya. Jadi yang dipakai SPMA ini selama ini itu begitu, bukan karena enggak berani tegas atau gimana, enggak ya. Tapi karena memang itulah jalannya. Tapi kalau misalnya ada negara lain atau orang-orang non-muslim yang memang mau menyerang duluan kita, ya kita tetap membela diri. Bukan karena kafirnya, tetapi bahkan karena menyerang kita. Karena apa? Ayatnya, hadisnya jelas. Barang siapa yang membela kehormatan nyawanya, hartanya, keluarga atau nasabnya, dan agamanya, maka dia mati syahid. Gitu loh. Jadi memang wajib itu kita membela diri, bukan preemptive strike, bukan nyerang duluan ya, tapi membela diri. Jelas nggak? Itu yang saya mampu sampaikan Pak Mukhlisin. Terima kasih Gus, jelas. Terima kasih Gus. Ada lagi? Wonder Gus. Oh apa Pak Jo? Ada tehnya nggak di situ? Air putih hangat sama jajan, Gus. Yang rebus-rebusan. Terkait dengan tawakal, pembahasan yang terakhir tadi, Gus. Kita di Bali ini kan di lingkungan yang non-muslim, dan kita sering berhubungan dengan dulur-dulur itu. Nah, batasan kita tawakal atau mendakwahi yang bersangkutan itu sampai di mana, Gus? Matur suwun. Sampai mati Pak Jo. Baik kita yang meninggal diwafatkan Allah maupun mereka yang diwafatkan Allah. Jadi batas kapan kita berhenti mendakwahkan itu ya sampai kita yang dipanggil Allah atau mereka yang dipanggil Allah. Terus tapi dia sudah benar-benar tidak mau loh ya. Nah, maka ada beberapa metode dakwah. Toh. Metode dakwah itu bisa dengan lisan kita ngomong. Ya. Ternyata dia melengos terus. Ya, mu'ridun, melengos terus. Ya sudah, kalau gitu dengan tindakan. Ya, dengan tindakan. Dengan tindakan itu apa? Pilhal.
entah dengan bantuan, dengan dibaiin, sering dikasih ini itu, bakti sosial atau apa. Pokoknya bilhal lah, bilhal. Dengan contoh dan teladan. Nah ini kan tidak ada batasan. Kita baik aja terus. Wallahu a'lam, bisa jadi ketika kita kasih masukan lewat lisan, tidak mau melengos, tapi nanti dengan baik terus biarkan itu menjadi reduksi pemikiran dalam pikirannya. Itu. Sembari itu kita dakwah bil qalb. Apa itu? Tidak mengikuti ritual mereka, tapi sambil juga mendoakan mereka. Dan itu pun ya sampai akhir hayat itu ya. Nah, batasannya kalau memang mereka sudah tidak mau dan benci, ya sudah kita berpaling atau beralih kepada yang lain, kepada objek dakwah yang lain. Siapa, di mana, banyak masyarakat ini. Tapi ya lagi-lagi dengan cara seperti itu, kita tetap menjalin hubungan terhadap siapapun, ya, pada siapapun. Saya tadi malam itu menerima pimpinan wilayah pencak silat Pagar Nusa, pencak silat Pagar Nusa, yang berterima kasih karena kita kasih lokasi untuk latihan, ya sudah monggo. Kita terima saja, kalau hanya sekedar untuk latihan, olahraga, nggak masalah. Kemudian, padahal anak-anak di sini kalau yang MI itulah ada ekstrakurikuler untuk apa lomba-lomba itu, juga ada lomba kayak untuk seninya lah, bukan untuk ininya, untuk kayak bela diri PSHT. Wah, apa itu? Nggak tahu apa itu. Nah, sementara Pak Jo juga mungkin punya tenaga dalam. Jadi, yang kayak gitu kita bismillah. Dengan cara apa? Ya kita terima seluruh kalangan, kita akomodir semua kepentingan selama, nah ini tadi, selama tidak melanggar syariat Allah dan tidak dilarang dalam agama. Jadi kalau untuk anak-anak MI itu dia hanya untuk sebagai apa? Olahraga, dan itu pun tidak terlalu rutin ya. Jadi ke sana Pak Jo. Intinya kita itu menerima semuanya, tetapi tidak kok kemudian membenarkan semuanya. Apalagi mengikuti semuanya, bukan. Kita menerima itu, kita itu sebagai, ada yang disebut sebagai Blue Ocean Strategy atau strategi Samudra Biru. Samudra itu menerima semuanya, kemudian semuanya jadi asin. Tapi awalnya mungkin apa terserah nggak asin, tapi ketika diterima semuanya, tidak diterima dalam arti membenarkan atau mengikuti, tetapi apa? Ya membiarkan lah, membiarkan itu, kemudian kita tetap melaksanakan kewajiban kita memberitahu, berdakwah, menyampaikan ajaran kita tentang apakah itu Allah memberi hidayah atau tidak. Di situ kita tawakal. Gitu. Jadi biar apa? Biar kita tidak putus asa. Wah ini saya kemarin dakwah ini nggak berhasil. Ini masa dakwah lagi. Biar nggak gitu. Kenapa? Karena kewajiban kita apa? Hanya menyampaikan. Makanya banyak dalam ini. Misalnya dalam ayat 26 itu kemarin. Di ayat 26 kemarin itu. Yang akhir ayat 26 kemarin itu kan. Wa innama ana nadhirun mubin. Kata Nabi, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang nyata. Jadi itu wis tawakalnya di situ. Ketika mereka tidak mau percaya terhadap kiamat juga, ya sudah, tidak apa-apa. Saya hanya pemberi peringatan. Di situ letak tawakal kita. Apakah Nabi Muhammad SAW setelah ngomong ana nadhirun mubin, aku hanyalah pemberi peringatan, lalu berhenti berdakwah? Tidak, tetap lanjut sampai akhir hayat beliau. Ya, ketika ngajak pamannya, ayolah paman masuk Islam, ayolah paman masuk Islam. Ya nggak berhenti meskipun ditolak berkali-kali sampai wafatnya paman beliau. Jadi batasnya sampai kapan? Tawakal kita itu sampai kita atau mereka yang wafat. Karena disitulah berhenti kewajiban kita.
Semoga Allah merahmati kita, meridai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu sayyidina. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa qadil hasdin min al-jinn wa syarr. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma arhamna darajatana. Rabbana manna faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma iftah lana abwaaba as-samaa'i wa rahmatika. Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa taqabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina wal akhirati wal izzati wal maghfirati. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.